wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Hingga di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan juga kesehatan untuk melaksanakan ibadah. Kita duduk dalam satu majelis untuk tilawatul Quran dan juga sekaligus thalabul ilmi. Insyaallah apapun yang kita kerjakan pada malam hari ini telah akan kita lihat kembali dalam rapot amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, untuk malam hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk ngaji salah satu bab dalam fikih saja, ya, kita ngaji fikih. Karena tidak ada request, ya. Jadi ke depan kalau ada request tema yang ingin dibahas boleh disampaikan. Nah, ketika mengingatkan Ustaz bahas tentang ini atau temanya ini, judulnya ini, nah silakan. Tapi jangan mendadak, ya. Jangan kajiannya malam ini tadi ba'da asar baru ngasih tahu, wah, terlalu nanti nggak maksimal. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, malam ini kita akan mengkaji seputar air dan najis. Air dan najis. Oke. Nah, air ini adalah satu pembahasan yang penting, mengingat bahwasanya air merupakan media utama yang kita gunakan untuk apa? Bersuci. Nah, bersuci bisa dalam artian berwudu atau mandi. Jadi, bersuci dari hadas kecil dengan cara apa? Berwudu. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Nah, kalau ibu wudu, ibu mandi, media yang digunakan apa? Air. Nah, tetapi pertanyaannya begini, kira-kira air yang ibu gunakan untuk bersuci itu sah atau tidak digunakan untuk wudu atau mandi? Apa semua jenis air bisa digunakan untuk bersuci? Tidak. Ya, maka air itu oleh para ulama dibagi menjadi 4. Air itu jenisnya dibagi menjadi 4. Nanti yang boleh digunakan untuk bersuci hanya jenis yang pertama dan kedua. Sementara jenis ketiga dan keempat itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi. Nah, jenis air yang pertama adalah at-tahirul mutahhir. Ini versi bahasa Arabnya. Ibu tulis bahasa Indonesia saja. Kalau mau nulis, kalau mau menghafal, ingat-ingat ya ingat-ingat bahasa Indonesia saja. Ya, karena kalau diingat versi bahasa Arabnya, enggak ingat yakin, enggak ingat. At-tahir al-mutahhir atau bahasa lainnya at-tuhur. At-tahir artinya suci, zat airnya suci, al-mutahhir mensucikan.
Jadi jenis air pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air yang termasuk kategori at-thahir al-mutahhir ini adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci. Yang maksudnya mutlak itu apa? Mutlak itu artinya umum, Bu. Air pada umumnya. Jadi air yang masih berada pada sifat aslinya, sifat bawaannya, itu disebut air mutlak. Contohnya apa? Air hujan. Jadi kalau pas hujan, ibu di rumah nggak ada air, lagi mati lampu, misalnya toren belum terisi, boleh nggak ibu berwudu dengan air hujan? Boleh. Kenapa? Itu air mutlak, suci dan mensuci. Air sumur boleh. Air laut boleh nggak? Ibu kalau pas main ke pantai, lagi piknik ke pantai, sampai di pantai jam 10, rencana pulang jam 4 sore, ya kan? Berarti waktu duhur masih di pantai. Sementara nyari masjid jauh dari pantai. Ibu mau berwudu, mau sholat, boleh nggak sholat kemudian ibu berwudu dengan air laut? Boleh. Air laut rasanya apa? Asin. Mutlak nggak? Kenapa mutlak? Sifat aslinya. Karena asin itu adalah sifat bawaannya. Ya. Jadi lain halnya kalau air putih dikasih garam, itu bukan air mutlak. Ya, tapi karena air laut itu aslinya memang asin, bawaannya asin, maka termasuk air mutlak, sehingga hukumnya suci dan mensucikan. Ini juga berdasar pada hadis. Jadi ada sahabat yang ceritanya itu lagi berlayar di laut. Lalu dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, inna narkabul bahro. Kami pernah naik laut itu naik perahu. Dan kami membawa sedikit air yang digunakan untuk apa? Minum, ya, keperluan konsumsi. Kalau kami berwudu dengan air itu, atishna, kami akan kehausan. Afana tawaddu bima'il bahri, boleh tidak kami berwudu dengan air laut? Nah, kemudian Nabi menjawab tentang laut itu, Pak, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi singkat, padat, jelas. Laut itu suci dan mensucikan airnya, serta halal apa? Bangkainya. Jadi air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi. Untuk minum boleh nggak? Ya boleh kalau mau, Bu. Boleh. Ya. Untuk masak boleh? Boleh kalau mau, boleh. Karena suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan, serta bangkainya apa? Halal. Bangkai laut itu halal. Contoh bangkai laut itu apa? Dan apa lagi? Ada manusia tenggelam mati di laut, halal nggak? Kalau ada sapi misalnya tenggelam di laut, mati di laut, jadi bangkai, halal nggak? Itu bangkai laut bukan? Nah, jadi yang dimaksud maitatul bahri, bangkai binatang laut, bukan bangkai hewan yang mati di, bukan. Kambing mati di laut terus halal, enggak. Ikan, apa lagi? Kalau udang, bukan. Kalau kepiting halal enggak? Ada dua macam. Ibu ikut madhab yang mana? Ya halal ya. Yang doyan mesti pendapat yang halal. Kalau ibu doyan kepiting, berarti halal atau tidak? Lah masa hukum mengikuti senengan ibu gimana? Yang jelas itu pro dan kontra ya. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalal. Yang hobi seafood kepiting, ya berarti ikut pendapat yang apa? Menghalalkan. Ada yang nggak doyan kepiting? Ada yang nggak doyan kepiting? Bagus Bu ya. Aman, mahal soalnya ya. Ada keuangan aman, kalau nggak doyan kepiting aman gitu ya. Baik.
Kalau kapal selam halal nggak? Kapal selam yang di laut Bu. Ya, itu bukan makanan Bu, bukan. Gitu ya. Jadi kalau pas ibu misalnya lagi piknik ke pantai, basah-basah gitu kan. Sementara ibu misalnya datang jam 11 belum masuk waktu zuhur. Sementara pengen main di pantai itu lama sampai jam 4 sore atau sampai matahari tenggelam, lihat apa? Lihat sunset gitu kan misalnya. Ya, terus ibu sholat zuhurnya kalau harus ganti baju dulu, mandi dulu, harus ke masjid atau musola dulu kan jauh. Ya. Boleh enggak ibu wudu air laut terus sholat di tepi pantai gitu? Boleh enggak? Tanpa sajadah? Tanpa di masjid? Dengan pakaian yang ibu pakai untuk boleh? Asal apa? Menutup aurat. Satrul aurat harus menutup apa? Asal baju ibu rapat menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ibu boleh di pinggir pantai kena ombak ibu sholat itu nggak masalah. Ya, hanya aneh saja kan. Kan orang lihat itu ngapain kan gitu. Nah, dikira ibu nyari apa pesu? Iya. Tapi secara hukum sah atau tidak? Sah. Kenapa? Airnya suci, pasirnya juga suci. Jadi ibu berada di tempat yang suci. Sudah pakaiannya suci, berwudu dengan air yang suci dan mensucikan, tempatnya juga suci. Baju basah nggak masalah. Dengan catatan apa? Harus menghadap kiblat dan menutup apa? Meskipun ibu pakai kaos baju ketat, boleh nggak? Karena kan di pantai kan nggak mungkin pakai baju lebar, pakai kerudung kecil, pakai baju kaos yang agak ketat. Leko-leko tubuh ibu terbentuk, tapi tertutup. Boleh nggak sholat begitu? Sah, boleh. Ya. Nggak apa, itu sudah disebut menutup. Justru kalau baju ibu lebar, gombyong tapi nerawang, itu malah tidak. Nah, jadi itu ya. Jadi yang penting satrul apa? Aurat. Dan menutup aurat itu tidak mesti harus dengan baju, dengan apapun asal bisa nutup aurat maka sholatnya apa? Nah, ibu bawa daun misalnya, silahkan ya. Menutupi tubuh pakai apa? Daun pisang misalnya. Asal tertutup rapat maka. Suami ibu misalnya pas renang celananya hanyut, misalnya kan dia aja pakai celana pendek lah, tutupi pusat sampai apa? Tutup. Terus celananya pas dia renang entah bawa obat tiba-tiba lupa hilang. Terus masuk waktu sholat. Loh kan bisa terjadi Bu ya. Lah orang hanyut aja bisa, masuk celana hanyut enggak? Bisa. Loh kalau misalnya kejadian gitu. Terus adanya kan di tepi pantai kan pasir kan, lumpur. Waktunya ditutup pakai apa? Lumpur. Dari pusat sampai lutut. Lalu sholat begitu, sah atau tidak? Ibu gak usah bayangin, tapi kalau kejadiannya begitu, ambil pas apa tanah liat atau lumpur, ditutup dari pusat sampai lutut, masih membentuk itu tubuhnya, tapi tertutup. Kemaluannya terbentuk masih, tapi tertutup. Salatnya sah nggak? Ya, sholatnya sah. Yang bah itu kalau tiba-tiba hujan, nah itu batal. Maksudnya apa? Maksudnya untuk urusan sholat itu semudah itu, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan apa? Jadi jangan sampai gara-gara piknik ke pantai terus basah-basah masuk waktu sholat, gara-gara masih ingin main di pantai, ibu tidak sholat, tidak boleh, tetap sholat, ya nggak masalah. Meskipun pakai baju yang basah, sholatnya di pasir, di atas pasir, wudunya dengan air laut itu sah. Ya, itu air laut. Air apalagi? Air sungai, Bu. Sungai yang warnanya kuning, coklat, sungai yang warna coklat, dari sononya coklat, sah. Sah. Misalnya gitu kan, akhirnya airnya juga berubah warna. Itu suci mensucikan atau tidak? Tetap suci mensucikan. Jadi kalau hanya perubahan warna itu karena lumut atau tanah, maka itu tetap hukumnya air mutlak. Ibu di perumahan berwudu dengan air itu mutlak atau tidak? Mutlak, karena sifat bawaan. Ya. Air belerang
di gunung misalnya ada air belerang, boleh nggak wudhu dengan air itu? Boleh, karena itu air mutlak sifat bawaan. Itu jenis air yang pertama. Kemudian jenis air yang kedua, at-tahirul mutahhiru al-makruh. Airnya suci, mensucikan tapi makruh. Makruh itu artinya apa? Nggak senengi ya. Sebisa mungkin kalau memang ada opsinya nggak usah dipakai. Dipakai untuk bersuci. Airnya suci, mensucikan tapi makruh. Air yang termasuk kelompok yang kedua ini adalah alma al-musyammas. Air yang musyammas. Musyammas itu apa? Yang panas gara-gara sinar matahari. Jadi air ini panas gara-gara terkena sinar matahari. Nah, kemakruhannya itu harus memenuhi 3 syarat. Artinya gini Bu, air ini dihukumi makruh kalau ada 3 syarat. 1, makruh kalau tempat penampungan airnya terbuat dari logam selain emas dan perak. Saya ulang lagi, jadi makruhnya ini syarat yang pertama, kalau tempat penampungan airnya terbuat dari apa? Logam selain emas dan perak. Nah, kalau ibu torennya itu pakai apa? Plastik, maka aman, nggak termasuk larangan. Bukan makruh ya, karena plastik. Yang makruh itu kalau terbuat dari apa? Besi misalnya, atau seng, ataupun aluminium misalnya. Itu kan logam semua kan? Nah, selain emas dan perak. Kalau emas berarti makruh atau tidak? Tidak. Jadi kalau ibu punya torennya terbuat dari apa? Emas. Ibu perlu ronda setiap malam biar nggak dimaling. Ada toren terbuat dari apa? Emas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, makruhnya itu kalau berada di daerah atau negeri yang panas. Di daerah yang panas. Kalau kita ini termasuk panas atau dingin? Panas. Ya, pokoknya kalau daerah itu panas maka makruh. Tapi kalau daerahnya dingin, misalnya di pegunungan, terus pas ada matahari menghangatkan air, maka tidak makruh. Kalau daerahnya dingin. Yang ketiga syaratnya makruh itu kalau dipakai di badan. Berarti kalau digunakan untuk membersihkan pakaian, untuk ngepel lantai, boleh atau tidak? Boleh, nggak makruh ya. Nah, alasan ulama memakruhkan air jenis ini karena apa? Katanya yurisul baros. Air itu kalau terkena kulit bisa menyebabkan apa? Penyakit. Baros itu ya kayak belang-belang gitu. Ya sini putih, sini hitam, sini kayak belang-belang. Jadi alasannya bukan karena airnya nggak suci, bukan. Airnya suci, mensucikan. Nanti kalaupun ibu mandi, ibu wudhu dengan air jenis itu, mandi dan wudhunya apa? Sah, ya, tidak masalah. Hanya makruh dari sisi apa? Kesehatan. Nah, menurut penelitian mereka, air yang seperti itu bisa menimbulkan apa? Penyakit kulit. Maka sebisa mungkin dihindari. Kalau ada air yang lain, tapi kalau nggak ada yang lain ya boleh saja. Itu yang kedua. Air yang ketiga, at-tahiru ghairul mutahhir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk apa? Wudu, tidak boleh untuk mandi, tidak boleh untuk membersihkan apa najis. Suci tetapi tidak bisa mensucikan. Dan air ini ada 2 jenisnya. Satu adalah air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air bekas kita pakai untuk bersuci. Misalnya gini, ibu berwudu. Kemudian air sisa wudu itu ibu tampung di ember misalnya. Nah, air dalam ember itu namanya air apa? Mustakmal. Airnya suci atau tidak? Suci. Ya masa ibu sampai 3 pola kan enggak mungkin. Logika aja kalau mustakmal itu kan ya airnya sedikit. Yang ibu pakai misalnya ibu berwudu kan, pakai keran misalnya. Ibu tadai bekas wudu itu dengan ember. Nah, air bekas wudu itu namanya air mustakmal. Airnya suci atau tidak? Suci. Diminum boleh tidak?
Boleh mau suci, boleh kalau mau, ya kalau tega ya sudah. Ya. Tapi kalau digunakan untuk wudhu lagi boleh atau tidak? Tidak, Bu. Boleh. Karena itu suci tetapi tidak mensucikan. Oke. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua termasuk suci dan mensucikan adalah air yang dicampuri benda-benda suci. Air yang dicampuri benda-benda yang suci sehingga berubah sifat airnya. Contohnya apa? Nih, airnya kan awalnya putih, air mutlak, dikasih teh, dikasih gula, berubah warna, berubah rasa. Suci atau tidak? Suci. Kalau ibu kecipratan teh di pakaian, perlu disucikan atau tidak? Enggak perlu, enggak najis kan? Ya, tapi ya dicuci kan lengket kan. Tapi kan tidak najis ya. Tapi kalau ibu berwudu dengan air teh boleh tidak? Tidak boleh. Mandi pakai air teh tidak, Bu? Boleh. Air dicampur bunga mawar. Suci tidak? Suci. Mensucikan tidak? Tidak. Jadi kalau ibu mandi janabah pakai air bunga mawar tidak sah mandinya. Ya, tuh. Ini mandi pakai 7 kembang itu tidak apa mensucikan. Wangi tapi tidak mensucikan. Tuh. Kenapa dia ketika ditambah bunga mawar sifat airnya berubah. Apalagi kalau ditambah kaporit itu termasuk suci mensucikan atau suci tapi tidak mensucikan? Suci dan tidak mensucikan. Tuh, ibu yang airnya pakai pam misalnya, kan biasanya dicampur apa? Kaporit. Dan kerasa banget kan bau kaporitnya. Itu ibu nggak boleh berwudu dengan air itu. Gimana? Tawas itu apa? Kalau malah merubah keaslian air itu jadinya apa? Malah menjadikan air itu tidak mensucikan. Biarkan air itu pada sifat asli. Kuning nggak apa-apa, Bu. Kalau dari sumur kuning itu ya udah gitu aja, nggak usah dikasih pewarna dan macam-macam. Tuh. Makanya kalau ada air kaporit, ibu cari air yang lain ya, untuk berwudu. Nah, kalau airnya disaring, artinya sifat airnya kan berubah kan. Tetapi bukan karena dicampur sesuatu, maka tetap air suci dan mensucikan. Beda ya. Jadi ada yang misalnya awalnya dari limbah, kemudian masuk ke penyaringan, airnya kembali jernih kuning. Itu suci dan mensucikan. Tapi kalau berubahnya karena dimasukkan sesuatu yang bercampur dengan air itu, maka airnya apa? Tidak mensucikan. Ibu pakai pam semua di sini? Enggak kan? Pakai sumur kan? Nah, aman lah, Bu, ya aman. Satu-satu, Bu, gimana? Kalau lingkungannya yang memang pakai pam. Nah, kita kan paksa semuanya pakai pam, air pam semua. Enggak ada sumber yang lain? Iya. Cari air yang lain. Masjid kan, masjid. Pakai pam? Di mana itu? Daerah mana? Ada. Gini, poinnya itu bukan pam atau tidak pam, ya. Yang kita bahas itu bukan masalah airnya pam atau bukan air pam, tapi dikasih kaporit atau tidak. Lah tinggal nanti disampaikan ke pihak perusahaan air minumnya, Pak, ini berhubung warga kita semuanya satu-satunya sumber adalah dari pam ini, maka jangan dikasih apa? Kaporit. Kalaupun gini misalnya dikasih kaporit, kemudian karena airnya kan banyak kan, terus sudah hilang bau dan rasanya, itu kembali mensucikan atau tidak? Kembali mensucikan. Jadi kalau misalnya pas bau kaporit jangan dipakai, ditunggu sampai apa? Hilang sifat ataupun bau kaporit. Ibu kalau di kolam renang itu bau kaporit kan? Nah itu nggak boleh. Jadi itu ibu misalnya nih hadas besar, terus ibu mandinya di kolam renang, sekalian mandi junub misalnya, itu nggak sah. Ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan.
Bisa dipahami, Bu? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya. Kemungkinan kan pokoknya dipakai semua untuk keluarga Jakarta. Berarti minyak sampai ke rumah kita kan sudah dalam perjalanan sudah panjang jalan, otomatis air itu sifat bergeraknya kembali lagi sampai ke Itu nggak apa-apa kalau sudah kembali ke sifat asalnya air, maka karena jumlah airnya banyak maka apa? Boleh. Kalau air kelapa, Bu, air kelapa boleh nggak wudu? Tidak boleh. Jadi sifat air yang boleh itu apa? Ma nazala minas sama wa ma naba'a minal ardh. Air yang turun dari langit atau muncul dari apa? Bumi. Itu saja. Kalau yang ada di buah-buahan tidak, Bu. Ditambah lagi itu sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dimuliakan, maka seyogianya digunakan untuk apa? Minum. Itu. Selesai ya, itu yang ketiga. Lanjut yang terakhir, yang keempat adalah apa yang empat kira-kira? Ma'ul mutanajjis, air najis. Air najis itu apa contohnya? Itu kalau itu jelas najis. Umpamanya yang kita bahas jenis airnya. Kalau kencing itu jelas najis ya. Maksudnya air yang awalnya suci kemudian berubah jadi apa? Najis. Contohnya apa? Kali kenapa? Gak apa-apa, Bu. Kali itu kalaupun asal ngalir, Bu, mau berubah warna jadi coklat itu suci itu. Kalinya kan ngalir. Nah, jadi gini, untuk membahas tentang air yang najis ini, kita harus memahami dulu tentang apa namanya? Kamiyah. Kamiyah itu volume air. Jadi air itu dibagi dua. Ada yang disebut air yang qalil, yang sedikit, ada air yang disebut apa? Katsir atau banyak. Nah, air itu kalau sedikit, asal kemasukan benda najis, maka langsung dihukumi apa? Najis. Itu karena airnya apa? Sedikit. Misalnya Ibu, nah sekarang ini patokan banyak dan sedikit itu berapa? Sedikit itu kalau kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukuran orang sono loh, bukan pakai standar kita, bukan. 2 kula ini kula 1, kula 2, bukan begitu ya. 2 kula itu ukuran. Kalau orang Irak, 2 kula itu sekitar 500 ritel. Bukan liter tapi ritel. Ritel itu ya satuan orang Irak. Nah, kalau kita di Indonesia kan pakai ukuran liter kan. Nah, itu kurang lebih 216 liter. Itulah yang disebut 2 kula. 216 liter. Nah, jadi kalau air kok volumenya kurang dari 216 liter, itu berarti kurang dari 2 kula. Maka air yang kurang dari 2 kula ini, asal kemasukan benda najis, langsung dihukumi apa? Najis. Misalnya ini Ibu punya galon. Galon itu berapa liter? Paling 18-19 liter kan? Kemasukan misalnya kecipratan air kencing. Najis nggak? Najis. Meskipun mungkin rasanya nggak berubah, warnanya tidak berubah atau aromanya tidak berubah, langsung dihukumi najis. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kula atau 216 liter. Nah, lalu bagaimana kalau airnya banyak? 216 liter ke atas. Contohnya toren Ibu misalnya, tempat penampungan air berapa liter? Ada yang 500, yang 1000 kan, yang 350 gitu kan. Misalnya 500 liter. Sedikit atau banyak? Banyak. Terus kemasukan misalnya cicak mati gitu ya. Atau bangkai tikus misalnya. Misalnya. Nah, itu airnya najis atau tidak? Nah, dilihat dulu. Kalau airnya banyak, kemudian kejatuhan najis, tidak langsung dihukumi menjadi air najis. Tapi dilihat, sifat airnya ada yang berubah atau tidak. Jadi caranya gini, bangkainya dibuang dulu. Terus airnya dilihat, rasanya berubah tidak, aromanya berubah tidak, terus apa? Warnanya berubah atau tidak. Kalau 3 ini nggak ada yang berubah, maka airnya tetap apa? Suci. Ya. Tapi kalau ada salah satu yang berubah, maka hukumnya menjadi apa? Najis. Itu cara membedakannya ya. Jadi kalau air sedikit kemasukan najis langsung apa? Najis. Kalau air banyak kemasukan najis
dilihat dulu, ya, dikaji dulu. Sifatnya 3 tadi, aroma, rasa, sama warna. Dibolak-balik boleh, warna, aroma, rasa, warna, rasa, aroma boleh. Kalau salah satu dari 3 sifat ini ada yang berubah, maka najis. Berarti dibuang, nggak boleh dipakai kan, namanya najis ya. Ya. Tapi kalau nggak ada yang berubah, maka airnya tetap suci, boleh digunakan. Maka kalau ibu lihat masjid-masjid di kampung-kampung atau di pesantren-pesantren zaman dahulu, itu kalau wudhunya itu di mana? Bola yang besar kan? Itu ada najisnya nggak? Bisa kan? Bisa jadi kemasukan najis kan? Nah, ibu ada apa? Ada kotoran, ya nyucinya di situ, misalnya tai ayam ya di situ. Tapi boleh nggak wudhu di situ? Selama sifat airnya tidak berubah, maka airnya tetap apa? Suci. Karena itu kan lebih dari 2 bola. Baik, itu adalah 4 pembagian air atau 4 jenis air. Nah, dari 4 jenis itu yang ya sementara air yang ketiga tidak boleh, apalagi yang keempat. Ya, kalau sudah air najis kok nyiprat ke badan ibu, berarti ibu terkena apa? Najis. Harus dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Hilangkan najisnya. Kalau misalnya ada kotoran ayam di sini, cara membersihkannya gimana? Ini ada tai ayam misalnya, kelihatan banget. Dilap. Langsung dilap dulu. Dipel. Terus perlu dicium-cium gitu kan? Jadi ainun najasahnya, najis yang kelihatannya diambil dulu. Terus siapa ini? Habis itu nggak boleh langsung dipel ya. Harus disiram air terlebih dahulu. Jadi ibu ngambil segelas air, disiramkan. Baru setelah itu dipel, dilap. Nggak apa-apa. Tapi kalau ibu ambil kotorannya langsung dipel, itu belum mensucikan, malah najisnya kemana? Nah, itu cara membersihkan najis. Baik, nah sekarang yang termasuk benda najis itu apa saja? Baik, yang termasuk benda najis itu apa saja? Ibu kalau Bu sebutkan apa saja yang termasuk najis. 1. Hah? Yang termasuk najis itu apa saja? Pipis, tadi kencing, siapa tadi? Air kencing, apa lagi? Darah najis. Ya, darah. Nanah. Air liur najis enggak? Najis itu banyak sekali ya. Nah, tapi secara umum yang paling mencolok itu ada 7. Yang pertama, yang termasuk al-a'yan an-najasah. Benda-benda apa? Najis. 1 apa? Al-khamru wa kullu ma'i'in muskirin. Khamr itu najis. Khamr dan cairan apapun yang memabukkan itu najis. Misalnya ada orang membawa atau lagi mabuk-mabukan. Pas mabuk minum terus khamrnya itu apa? Nyiprat ke baju ibu. Nah itu berarti baju ibu terkena apa? Najis. Itu termasuk najis yang sedang, nanti harus dicuci, harus dibersihkan. Itu najis. Nah, karena najis maka hukumnya juga haram. Itu hati-hati ya. Khamar itu najis. Ya. Yang kedua yang termasuk najis al-kalbu wal khinzir. Anjing dan babi itu najis. Bukan hanya air liurnya, semua bagian dari anjing itu najis. Bulunya najis, liurnya, tulangnya najis, dagingnya najis, semuanya najis. Bukan hanya apa? Air liurnya saja. Kalau air liur dijilat misalnya, ada yang dijilat, itu malah nanti cara membersihkannya paling susah, paling berat, paling ribet. Harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tangan. Termasuk najis yang berat. Mughaladzah istilahnya ya. Ya. Babi juga seperti itu, atau peranakan dari keduanya itu juga najis. Maksudnya peranakan dari keduanya itu apa? Misalnya babi dikawinkan dengan anjing. Misalnya, kalau bisa misalnya. Anak yang lahir itu juga najis. Ada kambing sama babi disilangkan misalnya kalau bisa ya. Nanti anak yang lahir pun itu juga najis. Itu wama tawallada min huma, keturunan dari keduanya.
semuanya najis. Maka hati, nggak usah melihara apa? Anjing. Walaupun memelihara anjing itu ada yang diperbolehkan, tapi dalam situasi dan keadaan tertentu, nggak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ya. Kalau ibu nggak punya kepentingan, ya tidak usah memelihara apa? Anjing. Repot apalagi kalau anjing masuk rumah. Ya, memelihara anjing terus anjingnya dibiarkan bebas di rumah, itu setiap bulu-bulunya mesti kan nempel di mana-mana. Ya, itu termasuk apa? Yang ketiga, al-maitatu. Al-maitat itu apa? Bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai itu apa? Pengertian bangkai itu apa? Hewan mati. Hah? Hewan barang hidup yang mati. Gimana? Hewan yang hidup yang mati. Hewan yang mati. Terus? Udah? Yang berbau. Dan menyebarkan penyakit. Kalau nggak bau nggak bangkai. Hewan bau goreng itu bangkai nggak? Nggak bangkai. Bangkai itu apa? Lo nggak tahu bangkai itu? Ibu kalau nyembelih ayam dikupas bulunya terus goreng itu bangkai nggak? Enggak. Yang Itu, jadi bangkai itu binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Itu bangkai. Punya ayam ibu tekek lehernya sampai mati. Bangkai enggak? Itu bangkai. Itu najis. Boleh dimakan? Enggak boleh. Ya. Ibu punya ayam kemudian ibu lempar pakai batu. Entah enggak sengaja lempar kena kepala ayam, jago lagi. Besar itu. Locok-locok itu. Terus belum mati ibu ambil pisau sebenarnya. Bangkai enggak itu? Kenapa halal? Saya jago kan. Coba kalau kecil, bangkai kan. Coba. Itu kalau dalam ada sebagian ulama yang kalau misalnya ada ayam ini ketabrak motor, belum mati kan, kecil-kecil gitu kan, terus disembelih. Itu ada sebagian yang mengatakan itu nggak sah loh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang permanen. Maksudnya gini, kalau ada ayam ketabrak motor, itu misalnya nggak disembelih itu kemungkinan hidup atau mati? Kemungkinan mati. Jadi kalaupun nggak disembelih itu mesti kemungkinan, walaupun nggak 100% ya, kemungkinan akan mati. Nah, yang kondisi seperti itu nggak sah penyembelihan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ibu kalau berat ya nggak usah ikut pendapat itu. Apalagi kalau tadi kan ayamnya jago gitu kan. Ya karena kalau Imam Malik itu sah bu ya, karena bagaimanapun juga yang menyebabkan ayam itu mati bukan karena ditabrak, tetapi karena apa? Disembelih. Ya, jadi ibu ikut pendapat itu saja. Sayang soalnya jago. Jadi semua binatang yang mati, binatang apapun bu ya, tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i disebut apa? Bangkai. Ibu punya kambing mati sendiri, bangkai boleh dimakan? Najis. Punya sapi besar mati sendiri, tiba-tiba mati aja, bangkai nggak? Bangkai. Ya, itu tidak, itu najis sih, hukumnya najis. Kalau najis ya tidak boleh dimakan. Nah, dikecualikan dari yang najis, ada bangkai yang dikecualikan. Tadi bangkai ikan sama bangkai apa satu lagi? Belalang. Ikan dan belalang. Enggak pakai tempur. Kalau belalang tempur berarti ya satria versi hitam. Belalang tahu ya? Kalau orang Wonogiri itu atau Gunung Kidul ya, yang banyak yang jual belalang. Itu halal ya. Pinggir-pinggir jalan banyak yang jual. Itu halal, meskipun mati sendiri. Jadi kalau belalang nggak perlu disembelih, malah mati sendiri nggak apa-apa. Kayak ayam nyembelihnya, ikan nyembelihnya gimana? Misalnya di pantai ibu dapati banyak ikan terdampar mati, itu diambil nggak apa-apa. Itu tidak najis dan halal dimakan, termasuk belalang. Baik. Dan yang tidak najis, yang mati sendiri itu apa? Satu lagi apa? Manusia. Ya, manusia itu tidak najis meskipun mati sendiri. Ya mungkin kalau enggak, manusia kan ya normalnya kan mati sendiri kan. Najis enggak?
enggak najis. Manusia tetap suci. Ya maksudnya bukan karena maksudnya gini Bu, kalau manusia misalnya bekas mandi jenazah, airnya kan air apa? Mustakmal kan tetap suci. Tapi kalau bekas nyuci ayam yang mati sendiri, airnya air apa? Najis. Karena bekas apa? Dia terkena apa? Najis. Atau misalnya gini, ada orang matinya tenggelam di bak penampungan air, gitu kan? Nah airnya itu najis nggak? Ada orang dia masuk ke bak penampungan, tolak mati di situ. Sampai misalnya sejam kemudian baru ditemukan. Airnya najis nggak? Kenapa nggak najis? Manusianya suci. Tapi kalau sapi yang masuk ke situ, nah bangkai kan? Jadi nanti tinggal dilihat berubah atau tidak. Itu bedanya ya. Baik, kemudian yang keempat yang termasuk najis adalah ada musail, darah yang mengalir itu najis. Termasuk al-qai. Qai itu apa? Muntahan. Muntahan juga najis. Juga kalau muntah itu hukumnya apa? Najis. Muntah kena bajunya najis. Muntah ditelan lagi boleh nggak? Nggak boleh, itu sudah. Ibu muntah nih dari mulut keluar sampai mulut. Keluar itu dimasukin. Gini. Gimana Bu? Ibu apa habis makan yang enak? Saya gitu. Ibu sekali bisa masuk ke restoran mewah mahal. Sekali makan habis 1,5 juta gitu. Terus makan mau keluar, dibuang kok dimasukin lagi, dibuang, najis. Jadi kalau sudah masuk ke perut, keluar lagi hukumnya menjadi apa? Najis. Kalau air ludah najis nggak? Bukan najis karena belum masuk ke perut. Kalau gumoh? Nah, gumoh bayi itu sudah masuk atau belum? Sudah. Kalau hanya di mulut atau dimuntahkan atau dibuang itu nggak najis. Tapi kalau sudah masuk terus keluar lagi itu najis. Gumohnya sampai busa itu kan? Ada bendanya yang keluar atau tidak? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Ini yang itu kan nggak ada wujudnya. Nggak ada wujud. Iya ada. Nah kalau yang saya gunakan kan bayi-bayi kan. Baik. Nah dikecualikan dari darah. Darah itu ada yang tidak najis, ada yang halal. Contohnya apa? Darah yang halal. Hati dan limpa. Hati itu sebenarnya darah katanya. Tapi kan jenisnya apa? Disebut hati kan, kita nggak ngomong hati dengan darah kan? Ya tapi ada dua darah yang halal, itu apa? Hati dan limpa. Itu boleh. Ibu makan hati boleh. Kalau saren boleh nggak? Nggak boleh Bu. Ayam, potong ayam, darahnya dibuka atau digoreng. Nggak boleh. Sini namanya apa? Ya, kalau di saya saren. Jawa. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima yang termasuk najis adalah baulul insan wa ghaituhu wa baulul hayawan wa farasuhu. Kencing manusia dan kotorannya, kencing binatang dan kotorannya. Itu semuanya najis. Itu kencing najis, kotoran juga najis. Binatang kucing misalnya. Kucing itu kalau jilatannya nggak apa-apa, bulunya juga nggak apa. Kalau kencingnya, najis. Makanya hati-hati kalau kucing masuk rumah itu bukan masalah jilatannya atau bulunya bukan, tapi kalau kencing sembarangan itu najis. Masuk masjid juga begitu, ya. Nah, gitu. Yang keenam yang termasuk najis adalah kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayatihi fa innahu najisun. Setiap bagian tubuh binatang yang terpisah dari badannya ketika masih hidup itu namanya najis. Bagian tubuh binatang terpisah dari badannya saat dia masih hidup. Contohnya apa? Ada cicak, terus ekornya apa? Putus. Itu ekor itu apa? Najis.
Ada misalnya kambing, terus telinganya putus. Nah, putusan telinga, potongan telinga itu hukumnya apa? Najis. Gitu. Lain halnya kalau kambingnya habis disembelih terus dipotong telinganya, najis nggak? Enggak, karena sudah disembelih, sudah dihilangkan nyawanya. Ya. Tapi kalau masih hidup, bagian tubuh dari binatang yang terpisah saat dia hidup, maka hukumnya apa? Najis. Yang terakhir, yang ketujuh, labanul hayawani ghairi ma'kulil lahmi. Susu binatang yang dagingnya tidak dimakan, itu najis. Binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, susunya pun hukumnya apa? Najis. Contohnya apa? Hah? Kuda boleh nggak, Bu? Halal nggak kuda? Halal. Kuda susunya juga susu kuda liar. Ya. Contohnya adalah apa? Kalau di sini al-himat, himat itu keledai. Keledai itu dagingnya haram. Maka susunya juga najis. Ya. Kalau unta kan halal. Kalau kuda termasuk halal. Nah, keledai itu bukan kambing, bukan kuda, tapi apa? Antara dua itu. Dan binatang apapun, pokoknya kalau binatang itu haram, susunya juga najis. Baik, dah selesai untuk pembahasan seputar air dan benda-benda najis. Semoga bisa menambah pemahaman kita dan bisa kita lebih berhati-hati lagi ya di dalam menggunakan air dan juga di dalam meneliti ataupun menilai benda itu termasuk najis atau tidak. Kalau tanah lumpur itu najis nggak? Ibu kerja di sawah misalnya, nanam padi, bajunya penuh dengan lumpur, najis nggak? Tidak. Jadi sholat pakai begitu boleh? Boleh. Itu nggak najis. Oli najis nggak? Oli. Oli, tahu oli kan? Untuk motor itu loh, Bu. Oli itu tidak Kenapa najis? Ada nggak 1 sampai 7 tadi? Tidak ada, berarti tidak najis. Kalau suami ibu kerja di bengkel, terus bajunya kena oli, boleh nggak sholat dengan baju itu? Boleh. Jadi nggak ada alasan nggak sholat, harus berapa Pak? Dah sampai sini, barangkali ada pertanyaan dari ibu, silakan. Ada pertanyaan? Silakan dulu dari sebelah sana. Silakan. Misalnya ada suatu rumah ditempati non-muslim, sementara dia kan masak yang halal, misalnya tadi. Terus kemudian begitu dia selesai makan lagi, kita yang tapi sebagai muslim itu cara membersihkan tempatnya gimana? Tempat bekas masaknya, dapurnya. Dapur maksudnya gini, bekas masak itu alat-alat masaknya atau apa? Tempat-tempatnya itu tempat rumah air, juga. Jadi kalau tempat masaknya kan jelas di bawah mereka ya, kan nggak mungkin ditinggal ya, alat-alatnya. Ya kalau bekas yang lain kayak misalnya kompor juga dibawa kan? Apa misalnya? Ada keran airnya. Keran air. Gitu. Baik. Kalau ibu yakin di situ ada babinya, maka cara membersihkannya adalah pakai air dan pakai media tanah. Ya, tanah. Jadi ibu bawa tanah liat, nanti digosok dulu dengan apa tanah liat, baru disiram minimal 7 kali. 7 kali itu minimal. Kalau nggak bersih ya sampai bersih. Jadi jangan pakai sabun dulu, pakai tanah liat terlebih, tanah yang dikasih air saja. Ya, campur kasih tanah liat. Daerah-daerah atau tempat-tempat yang kemungkinan dalam pandangan ibu berpotensi kena najis tadi, najis babi sama anjing. Nah ibu usap pakai tanah dulu, baru disiram pakai air minimal 7 kali. Gitu. Gak perlu semuanya, nggak perlu semua ruangan. Yang sekiranya potensi terkena najis itu besar saja, kayak keran air misalnya, atau tempat apa cuci piring, wastafel dan sebagainya. Itu dibersihkan pakai tanah dulu. Gitu. Silakan. Kalau kita dalam keadaan mencuci, kan menunggu waktu maghrib bisa. Kalau kita tidur rebahan kan batal. Ya. Tapi kalau duduk batal nggak?
Duduk tidur apa enggak? Tidur merem gini semeremnya. Niat tidur. Iya, gitu ya. Niat tidur apa enggak? Ya enggak. Enggak niat. Makanya sambil nunggu itu kan tiduran. Baik. Gitu. Nah, Dik. Itu iya. saja, ada lagi? Nah, terus katanya kan enggak batal. Tapi kalau dia sampai ini ya, kan nenek-nenek ini kan enggak ada gini. Baik. Kalau tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Batal. Selain tidur yang mumakin. Mumakin itu apa? Ketika pantat ibu nempel pada tempat duduk, maka itu tidak batal. Jadi kalau ibu duduknya sila gini atau posisi apapun yang penting pantat apa? Nempel. Terus ibu sambil ngantong gini atau tidur pulas lah misalnya, sampai mendengkur misalnya. Dengan azan paket banget. Batal enggak? Tidak batal. Jadi yang menyelamatkan orang-orang bapak-bapak yang tidur pas sholat Jumat. Jadi kalau dihukumi batal itu bahaya. Batal satu masjid keluar wudu semua. Jadi ketinggalan sholat. Lalu sholat Jumat kan itu tidur kan? Kalau posisinya mumakin, artinya pantatnya nempel ke tempat duduk, maka itu tidak batal. Yang batal gimana? Kalau nggak nempel, misalnya dia atau sengaja berbatal. Udah ke masjid Jumatan bawa bantal dari rumah. Sudah batal. Gitu lah. Terus kalau ngiler bagaimana? Ngiler. Ini. Tapi ngiler kan? Ngiler itu air dari mana? Air liur atau apa? Air liurnya dari dalam atau dari mulut saja? Kalau dari mulut saja itu bukan najis. Paham enggak? Lain hanya kalau dari dalam sedang. Kalau hanya dari mulut, maka itu tidak najis. Dia bau tapi enggak najis. Berarti batal enggak wudunya? Tidak batal. Maka dilihat dulu. Lain hanya kalau dia muntah. Muntah berarti najis. Muntah kena baju berarti bajunya kena najis. Harus dibersihkan, enggak boleh. Gitu. Beda ibu ya antara air liur dengan muntahan. Kalau air liur yang air itu hanya di mulut saja, belum masuk ke dalam, maka itu tidak najis. Oke, paham? Oke. Yang lain? Ya. Kalau seandainya ada seseorang sakit, mau mandi itu, kan airnya agak dingin, terus dia memasakkan air, memasak airnya agak panas, terus dicampur dengan air yang agak dingin itu, hukumnya kalau akan berubah apa? Air itu tetap pada sifat bawaannya, maka tetap sah. Ya maksudnya air direbus dulu, dianget pas musim dingin misalnya kan, boleh nggak masalah. Kan itu tidak dicampuri sesuatu, hanya dihangatkan. Nah itu cara tidak merubah kemutlakan air, tetap suci dan mensucikan. Ada lagi Ibu? Sudah Ustaz, mohon ditutup. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan kajian taklim pada malam hari ini. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa mengaruniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan terus menambah ilmu untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.